Pemirsa, beginilah kondisi jalan Sematang Borang, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Fatah, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Warga mengeluhkan kondisi jalan yang saat ini rusak parah beberapa tahun terakhir. Warga yang melintas di lokasi tersebut harus berhati-hati karena kondisi jalan bergelombang dan lubang dalam. Kondisi ini diperparah jika hujan turun. Kondisinya akan dipenuhi genangan air. Kondisi tersebut tak hanya menyulitkan warga yang melintas, dampaknya mobilitas warga untuk ke tempat ibadah dan pendidikan sangat terhambat, yang mana lokasi jalan tersebut menuju ke Pondok Pesantren Al-Fatah di mana para santri dan warga kesulitan melintasi jalan yang rusak. Sepanjang 1 km jalan tersebut mengalami kerusakan akibat saluran air yang belum ada. Tidak adanya saluran air yang benar-benar sesuai dengan standar permukiman di lokasi tersebut. Akibatnya, air saat hujan, baik di pagi dan sore hari saat aktivitas, membasahi jalan. Belum lagi pengguna jalan yang melintas setiap harinya juga mempengaruhi kondisi jalan tersebut. Bukan hanya itu, tak ada penerangan lampu jalan juga menjadi kendala warga sekitar. Salah seorang warga, Dimas, menjelaskan ia mengeluh bila hujan jalan becek dan bukan hanya itu, terdapat banyak lubang di jalan tersebut. Apa keluhan kakak terhadap jalan yang rusak ini? Keluhannya ini kak apa? Aman hujannya becek tuh kan, mana jalannya banyak lubang kan. Hal senada diungkapkan oleh Ibu Ningsih. Jalan rusak dan becek membuatnya sulit melewati jalan. Ia pun berharap pemerintah Kota Palembang agar secepatnya memperbaiki jalan yang rusak. Apalagi untuk janda dan lansia yang kesusahan dalam beraktivitas dengan kondisi jalan rusak parah. Apa keluhan Ibu Ningsih terhadap jalan yang rusak dan sumber air yang memadai? Ya, gitulah kotor, untuk mandi kotor, airnya kuning, jalannya rusak. Kalau jalan suka becek gitu nah. Kita udah tuh takut lah jatuh. Gitu. Ia berharap agar pemerintah secepatnya memperbaiki jalan tersebut. Kalau untuk kedepannya ya secepatnya kalau pacak dibeneri bagus kalau jalan kan biar ya kalau hujan tak becek-becek lagi kan. Ya habis itu tak banyak lubang juga. Ya harapan ibu supaya cepet-cepatlah dibangun biar nggak kotor lagi, nggak becek lagi. Ya terutama yang kayak ibu lah gitu. Apa janda lansia sudah tua gitu kan, takutnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Malik, NIM 2011140. Pendapat saya tentang pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses atau kegiatan untuk memajukan suatu daerah atau lingkungan masyarakat. Contoh pembangunan yang paling penting ialah pembangunan jalan. Bagi masyarakat terpencil atau terpelosok, dengan adanya pembangunan jalan, maka akan lebih mudah mengakses keluar atau masuknya daerah tersebut dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelas 3A reguler siang. Pengertian pembangunan menurut saya adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Siti Amanda, NIM saya 2011137. Menurut pendapat saya, perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan yang menyiapkan keputusan dengan usaha memanfaatkan sumber
pembangunan untuk tujuan masa mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwayuni, NIM 2011120. Menurut saya hal ini bisa disiasati dengan menerapkan pembagian 50/50, yaitu kita memperhatikan dan membuat keseimbangan lingkungan dengan cara kita memberi ruang 50% untuk pembangunan dan 50% untuk lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Arianto, NIM 2011067. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang perencanaan pembangunan dan pembangunan itu sendiri. Menurut saya, perencanaan pembangunan dan pembangunan itu sendiri haruslah berkeadilan dan bebas dari korupsi. Mengapa demikian harus berkeadilan? Dapat kita ketahui bersama bahwasanya, yang pertama, pembangunan yang ada di Indonesia sering terjadi konflik di lapisan masyarakat, baik itu konflik pemerintah antara masyarakat sekitar ataupun konflik masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Contohnya, perebutan lahan antara pemerintah dan masyarakat sekitar. Yang kedua, pembangunan di Indonesia tidak merata antara perkotaan dan pedesaan, antara pusat kota dan perbatasan. Contohnya, di perkotaan, pembangunan sangat maksimal, sedangkan di pedesaan atau perbatasan sangat minim. Dan yang selanjutnya, harus bebas dari korupsi. Dapat kita ketahui di Jurnal Hukum dan Pembangunan menjelaskan bahwa kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia ini setelah di persidangan dan diselesaikan, objek utama dari korupsi itu adalah pembangunan, disebabkan oleh oknum-oknum pemerintah atau oknum-oknum tak bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.